Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi teman-teman, alhamdulillah kita kembali lagi ke kemah kelas malam Ahad kita. Jadi insyaallah kemah ini semoga Allah istiqomahkan berjalan. Walaupun 1-2 orang yang mau belajar, kita tetap sama-sama belajar kayak gitu ya. Dan hari ini tema kita adalah MTS. MTS ini nanti kita buat 2 part, memang panjang. Jadi hari ini segelintir aja, bahasanya itu kayak trailernya doang. Kita kenalan di awal-awal dulu. Insyaallah di pertemuan selanjutnya baru kita akan bahas detail. Sama seperti di pertemuan 1 dan 2 di kemah awal, itu kita buat 2 bagian supaya teman-teman bisa paham. Nah, jadi MTS ini apa? Bukan madrasah sanawiyah ya. Jadi MTS ini adalah munafik tanpa sadar. Nah, jadi sering kita dengar bahwasanya ada orang pernah bilang, munafik kau nih. Kau ini munafik. Apa yang teman-teman tahu dari munafik? Apa? Aca, munafik itu apa, Cah? Yang Aca tahu? Dia ngomong dia dusta. Jadi contoh-contoh munafik tuh kayak gini. Cuman kamu kok yang ada di hati aku, tapi ndak dinikahin. Nah, itu contoh munafik. Apalagi contohnya, Dimas? Apa Gustin contohnya munafik? Yang Gustin tahu? Fani, Temoy? Hah? Dia janji tapi dia ingkar. Nah, itu salah satu contoh munafik. Ini kan sering pelajaran di sekolah. Nah, nanti kita akan bahas teaser-teaser seperti berikut. Seperti yang tadi, kalau dia ngomong dia suka bual, suka temberang gitu. Kalau dia janji dia suka dusta. Nah, makanya kita sebagai umat Islam ada sebuah ilmu yang sederhana tapi sangat bermanfaat buat Mas secara pribadi dan untuk kedepannya, dan teman-teman bisa ikutin. Apa itu? Kita itu jangan pernah melakukan sesuatu saat emosional. Kalau dibuat jadi satu statement pendeknya itu, penjabaran sederhananya gini: jangan pernah buat janji pas kita lagi senang, dan jangan pernah ambil keputusan pas kita lagi marah. Karena dua-duanya tidak akan menghasilkan. Senang, emosional, kebahagiaan berlebihan, jangan buat janji. Marah, emosional, keburukan yang berlebihan, jangan buat keputusan. Karena kalau orang lagi senang tuh, biasa dilupa dengan apa yang dia omongkan. Wah, senang nih, sekolah dapat ranking 1, nilai terbaik. Kawan-kawannya nyelamatin, selamat ya. Oh iya, besok kita ke sebelah ya, kita makan-makan, aku yang jamin. Besoknya tak ada. Itu biasa. Jadi jangan pernah kita buat janji saat lagi senang. Oh, Dimas habis closing proyek video misalkan, Bang ada yang mau buat video sama aku Bang, dibayar sekian belas juta misalkan. Wah, senang, proyek pertama dapat belasan juta. Besok yang langsung bilang, nanti kalau proyeknya udah selesai Bang, abang saya belikan motor baru Bang. Motor listrik tuh, yang kecil baru Bang. Wah, senang. Proyeknya udah selesai, hilang kabar mau belikan motor listrik. Nah, jadi kayak gitu. Pas lagi marah juga gitu. Jadi kalau kita ngambil keputusan saat lagi marah, ini yang paling berat nih teman-teman. Dua-duanya berat sebenarnya. Kalau yang bahagia ini kan kita kadang suka gak sadar buat janji. Yang kedua, waktu saat kita sedang marah nih. Kalau kita ngambil keputusan saat sedang marah, kadang gini, marah itu dimulai dengan kegilaan, diakhiri dengan penyesalan. Apa? Marah itu dimulai dengan kegilaan, diakhiri dengan penyesalan. Dan itu pasti sering terjadi, dan teman-teman juga pasti mungkin pernah merasakannya. Lagi marah sekali, tiba-tiba kawan ini tidak ada salah apa-apa, lagi suntuk, ngajak bergurau, mood lagi jelek, ngamuk, apalah kau ini, dimaki kawannya kan.
Dasar 5 huruf gitu kan. Apa 5 huruf? Tahu ya? T-O-L-O-L. Jadi jangan maki kayak gitu lagi sekarang. Dasar 5 huruf gitu dimakinya. Kecoa gunting muka gepeng Brontosaurus dinosaurus gitu kan. Wah, sakit hati kawan ini padahal ngajak bercanda. Tapi ditanggapinya dengan marah-marah. Dimulai dengan kegilaan, udah selesai marahnya itu, terus kawannya ngejauh. Pasti kadang kita sempat pikir, alay, ngapa aku tadi kayak gitu ya? Pernah enggak? Padahal dia enggak ada maksud jelek lah. Itu kita suka nyesal dia di akhir. Maka selalu dimulai dengan kegilaan, diakhiri dengan penyesalan. Nah, balik lagi tentang munafik yang tadi kita akan bahas. Itu Allah sudah berfirman di surat An-Nisa ayat 142. Innal munafikina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholawati qamul kusala. Oh maaf nih, ini yang di laptop keliru nih. Jadi di surat An-Nisa ayat 142, teman-teman bisa lihat di Qur'annya. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Ya. Jadi pertama, kalau orang munafik itu dia sudah menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Jadi jangan sangka bahwasanya orang munafik yang menipu Allah itu tidak dibalas sama Allah. Karena Allah Maha Adil, dibalas setimpal. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, ini ciri-cirinya nih, mereka berdiri dengan malas. Nah jadi kalau kita nanya, ataupun kita bilang, munafik kau nih, coba berkaca dulu, mirroring dulu, lihat diri kita dulu. Sholat kita berdirinya malas-malasan atau sungguh-sungguh? Kalau kita sholatnya masih malas-malasan, masih munafik nih. Oke? Kalau kita sholatnya masih malas-malasan, masih munafik nih. Makanya dikatakan ciri orang munafik itu, dia sering meninggalkan 2 sholat. Yang pertama sholat isya, yang kedua sholat subuh. Kenapa? Karena isya dia udah kecapean, subuh dia belum bangun. Nah waktu dia lagi kecapean-kecapeannya tuh, gimana coba sholatnya? Malas-malasan atau sungguh-sungguh? Nah kalau kita masih malas-malasan, itu masih ada kemunafikan di diri kita. Kalau maghrib sih pasti ramai masjid, maghrib pasti ramai. Cek abis maghrib tuh, pas masuk isya-nya tuh, udah mulai ngantuk lah, gitu kan? Nah, udah mulai ngantuk, nggak semangat nak sholat, gitu. Ujungnya tinggal sholat isya-nya. Yang harusnya sholat isya rakaat 1-2-nya baca suratnya sunnahnya panjang, bacanya cuman Al-Kautsar wal asri. Kulhu masih agak panjang tuh. Ada wal asri innal insana fi khusri illa alladzina amanu wa sholihati wa sabil haqi wa tawassaw bis sabr. Dah selesai. Ada yang baca surat Yasin di Isya, tapi dia mas-masan. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. 1 ayat ya? Boleh enggak? Boleh. Baca 1 ayat enggak apa-apa, langsung ruku, tapi sedang-sedang enggak? Apa? Sedang-sedang enggak? Masa ia cuma baca Yasin gitu kan? Nah, jadi salah satu cirinya dia tuh malas saat disuruh berdiri melaksanakan sholat. Kan kelihatan, dan kita juga sadar Pak pasti. Apalagi teman-teman Aduha yang diajak bude untuk sunnah tahajud gitu. Maka teman-teman Aduha ini jauh lebih bagus daripada Mas gitu. Tahajudnya rajin. Tapi pasti pas tahajud kadang gini kan, Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Rakaat 2 gitu lagi, Qul huwallahu ahad. Witir gitu lagi, Qul huwallahu ahad. Semuanya al-ikhlas. Ya, masih malas. Tapi enggak apa-apa, istiqomahkan. Karena ada seorang guru dulu yang nyampaikan kepada teman Mas waktu di Jogja. Dikatakan gini, saya itu sholat tahajud itu sudah 20 tahun. Dan saya baru tahu nikmatnya tahajud setelah 20 tahun.
Bayangin. Kamu usia berapa, Gusti? 13. Berarti kalau kamu jaga tahajudmu dari 13 tahun, umur 33 nanti, kamu baru faham enak sekali tahajud. Umur 33. Itu kalau ngikut waktu rentan yang guru temannya Mas tadi. Maksudnya gimana? Maksudnya dia selama 20 tahun tuh sholat tahajud gak mau diputuskannya, tapi kadang sholatnya masih malas-malasan. Di atas 20 tahun itu dia udah sungguh-sungguh sholatnya. Bedanya gimana orang yang sungguh-sungguh mau sholat sama yang masih malas-malasan? Bangun subuh, dia langsung mandi, bersihkan semuanya, pakai pakaian terbaik, udah wudhu pastinya, langsung laksanakan sholat. Nah itu sungguh-sungguh tuh, nggak malas-malasan. Nah coba cek subuhnya kita gimana. Bangun, air mata masih ada di sini, gitu kan, belum nggak dikucek, cuci muka, campur wudhu langsung. Wudhunya pun nggak benar, nggak sampai siku mungkin, atau nggak dibasuh dengan benar, sholatnya masih ngantuk. Nah itu termasuk ciri orang munafik. Nah itu hati-hati ya. Jadi bisa jadi dan besar kemungkinannya kita ini masih orang munafik. Jadi jangan dengan gampang bilang munafik kau nih. Jangan gampang bilang kayak gitu. Karena bisa jadi kita juga masih munafik. Munafik itu baliknya kemana? Ke neraka. Jadi hati-hati. Satu, tadi munafik itu menipu Allah dan Allah akan balas tipuannya. Cirinya dia orang yang malas saat melaksanakan sholat. Dia bukan tidak sholat, tapi malas saat melaksanakan sholat. Kalau dia tidak sholat, dah jelas dah tuh. Sebagian ulama mengatakan kalau dia lepas atau meninggalkan sholat 5 waktu itu kafir, karena termasuk dosa besar. Tapi sebagian kecil ulama, ya kayak gitu ya. Yang jelas tinggal sholat Jumat berbulan-bulan, itu udah jelas. Nah makanya teman-teman jaga sholatnya. Walaupun masih ngantuk-ngantuk, sholat aja dulu. Nanti akan ada momennya Allah buat diri kita mencintai sholat dan sholat dengan sebenar-benarnya. Ya kan? Nah teman-teman juga pasti tahu kapan mulai sholat 5 waktunya. Sadar kalau sholat 5 waktu usia berapa? Nggak pernah tinggal. Sadar aku nih udah harus melaksanakan sholat 5 waktu, dan dari situ aku nggak mau tinggal tuh start usia berapa kamu sadar? Pas kuliah. Gusin masih SMP kan? Nah itu dijaga tuh, udah sadar tuh. Jangan sampai ditinggalkan lagi. Umur kita nih mentok-mentok 60, 70, 100 tahun. Kalau kita startnya pas kuliah berarti usia udah 17-an, 18-an, dah kepotong dah tuh. Berapa tahun kita tinggalkan sholat. Maka ayo pelan-pelan kita perbaharui sholatnya. Selanjutnya apa? Ciri-ciri orang munafik yang kedua di surat An-Nisa. Selain dia malas saat berdiri melaksanakan sholat, dia itu juga, kata Allah, mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit saja. Jadi dia kalau ibadah, kalau sholat itu maksudnya riya. Nanti masih jelaskan ya apa itu riya. Dan juga mereka itu tidak menyebut Allah kecuali sedikit saja. Maksudnya gimana nih? Ada kejadian apapun dia jarang melibatkan nama Allah. Misalkan ada bayi baru lahir, launching nih bayi nih, lucu, imut, cantik gitu. Itu waktu bilang cantik sekali. Nah itu termasuk ada kemunafikan di diri kita tuh. Kenapa? Kita tidak libatkan nama Allah. Masya Allah cantiknya gitu. Masya Allah imutnya. Jalan-jalan ke Rindu Alam misalkan, lagi wisata, naik ke atas Rindu Alam tuh, nengok hamparan yang luas, nengok sunset. Keren woi sunsetnya woi, gokil wala. Ada sebut nama Allah? Tak ada. Termasuk ada kemunafikan. Masya Allah cantiknya, alhamdulillah aku bisa lihat sunset kayak gini. Harus ada. Kesandung batu, ujung jempol kesandung batu, tahu enggak rasanya? Ujung jempol kena kayu tuh, jedak. Siapa yang letak kayu di sini nih? Cacing ya? Maki-maki dah. Itu tidak melibatkan nama Allah. Kepentok langsung, astagfirullahaladzim, sakitnya.
langsung minta ampun sama Allah. Oke? Jadi apapun yang kita lakukan, misalkan kena musibah, dengar berita buruk, Dimas dapat SMS, Mas, kecoa yang di kosan kau meninggal, Mas. Subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Libatkan nama Allah. Paham ya? Jadi kalau dia berdiri sholatnya masih malas-malasan, tuh masih munafik tuh kau tuh. Kalau kau mendapatkan sesuatu atau nyebut apapun tanpa melibatkan Allah, masih munafik kau tuh. Kau tuh siapa? Aku, bukan orang kanan aku, bukan orang kiri aku. Nah, terus tadi ada bermasuk riya saat sholat. Contohnya gimana? Nih ada 4 ciri-ciri orang riya. Yang pertama, dia rajin di depan orang. Jadi Dimas waktu disuruh imam sholat maghrib misalkan, Allahu Akbar, ditengok sama calon mertua tuh, langsung Bismillahirrahmanirrahim, cantik ngajinya. Tapi kalau pas lagi sendiri, yang pertama rajin di depan orang, yang kedua malas saat sendiri. Nah pas mertuanya hilang, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu ciri orang riya. Jadi saat ada kotak amal lewat, ramai orang nengok dia, itu langsung buka dompet, keluarkan yang pakai peci 100.000, cut, cemplungkan. Oh, sambil nengok kanan kiri. Saat nggak ada yang ngelihat dia, cari yang bawa pedang. Berapa? 1.000 rupiah, pati murah. Sekarang udah nggak ada dah ya. Cari yang bawa pedang. Udah pun ada yang bawa pedang, cari yang paling kucil, yang paling buruk tuh. Bukan yang masih lurus, yang masih rapi wong tanggoan tuh, bukan. Yang buruk tuh yang untuk parkir. Masukkan ke celengan. Nah tuh ciri riya. Saat dipandang orang, dia benar-benar rajin. Saat nggak ditengok orang, dia malas. Gitu kan misalkan Gustin di rumah. Waktu ada bude rajin dia, nyapu ngepel dari atas ke bawah, WC, depan, teras, sampai jalan depan pun dipel sama Gustin. Waktu ada bude, waktu bude nggak ada, dari jam 7 pagi ketemu jam 7 malam tidur. Bangun jam 8, mandi malam, habis itu scrolling TikTok sampai subuh. Nah itu ciri riya. Dan riya ini salah satu ciri orang munafik. Rajin depan orang, malas saat sendiri. Yang ketiga apa? Semangat ketika dipuji. Jadi kalau dipuji dia semangat. Yang keempat apa? Nggak suka dicela. Nah, ini orang-orang riya nih kayak gini. Mas ulangi ya. Yang pertama itu rajin di depan. Yang kedua malas saat. Yang ketiga semangat ketika. Yang keempat nggak suka dicela. Padahal kita sebagai manusia harusnya dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tapi ini orang-orang riya nih, dia semangat kalau dipuji ya. Misalkan Dimas lagi ngedit video gitu, udah dapat hasilnya, dipuji lah nih sama si Aca gitu. Ih Bang Dimas bagusnya editannya, keren gitu. Oh makin semangat dia ngedit. Kalau nggak dipuji misalkan nengok, ini ke Bang Dimas hasil videonya. Iya nih. Oh, nggak semangat lah ngedit. Nah, itu salah satu ciri orang yang riya. Dan nggak suka dicela. Apa ya kerjaannya ini nggak betul? Langsung baper, langsung bad mood, langsung malas ngerjain sesuatu. Ya, Gustin ya. Gustin lagi. Ya, jadi kalau kita bekerja itu hanya untuk dipuji, maka kita juga termasuk orang yang riya. Dan kalau kita anti dengan celaan, anti kritikan, anti oposisi, itu juga termasuk riya. Oke? Nah, kita singkat-singkat ya hari ini, tidak usah terlalu panjang karena kita pembukaan dulu, buka kulitnya dulu. Nanti kita bahas detailnya di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, Mas ulangi dulu yang tadi. Jadi, pertama kita bahas tentang munafik tanpa sadar.
pembukaannya itu surat An-Nisa ayat 142. Di situ Allah sampaikan ciri yang pertama orang munafik itu dia saat sholat itu malas-malasan. Maka di surat Al-Ma'un dikatakan apa? Celakalah dia yang lalai dalam sholat. Kayak gini, lalai dalam sholat tuh sholatnya malasan. Bukan tidak sholat ya. Dia ini sholat tapi sholatnya malas-malasan. Atau munafik. Siapa tuh? Aku. Cek diri aku. Jangan tengok kanan kiri. Cek diri aku. Udah belum kita nih menambah amalan sunnah setelah Ramadan? Mas pesan waktu itu, habis Ramadan itu before and after harus berubah. Sebelumnya ndak 5 waktu, sesudahnya harus 5 waktu. Sebelumnya udah 5 waktu, sesudahnya harus nambah 1 sunnah. Sunnah yang paling gampang apa? Sholat witir sebelum tidur, cuman 1 rakaat. Nah itu aja kalau kita masih malas-malasan, cuman 1 rakaat. Oh itu cek tuh munafik ndak kita? Bukan ndak sholat tapi sholat, cuman sholatnya malas-malasan. Yang kedua, dia ndak pernah nyebut nama Allah kecuali sedikit ya. Jadi apapun yang terjadi sama dirimu, banyak-banyak kan nyebut nama Allah. Nyicip masakan Indomie Kak Tami misalkan. Masya Allah, macam mbok-mbok warung masakannya, nyaman sekali. Ya, masak mie kalau kayak di warung-warung itu susah tuh. Nah itu Temo itu bisa tuh. Besok bukakan warung ya di SD. Yang ketiga, dia riak saat beribadah. Contohnya apa? Rajin depan orang, malas saat sendiri, kerja cuma untuk dipuji dan tidak suka dicela. Nah, itu cirinya. Oke, itu part 1. Sampai di situ paham? Cukup jelas teman-teman? Cukup clear? Nah, itu untuk koreksi diri. Nah, terus munafik itu sebenarnya seperti apa sih? Munafik itu casingnya Islam, hatinya kafir. Casingnya Islam, hatinya kafir. Kafir itu orang yang menutup diri ya, menutup diri dari kebenaran. Jadi bukan hanya orang yang di luar Islam, tapi yang menutup diri dari kebenaran itu contoh-contoh kafir. Munafik itu casingnya Islam, hatinya kafir. KTP-nya Islam tapi tinggalkan sholat. KTP-nya Islam tapi tak bisa ngaji. KTP-nya Islam tapi pelit sedekah. KTP-nya Islam tapi tidak puasa Ramadan. KTP-nya Islam tapi tidak ada keinginan untuk pergi ke tanah suci untuk laksanakan haji. Tuh gambaran-gambarannya. Nah, di mana kita coba perjelas? Yang terakhir ayatnya, buka surat Al-Munafikun. Nah, ini kita perjelas. Nah, coba dicek di suratnya, baca pelan-pelan artinya. Karena ini satu surat yang kita mau bahas. Coba buka surat Al-Munafikun. Ada mau Quran? Ayo buka surat Al-Munafikunnya. Surat ke-63. Melek. Ya buka. Coba dibacain ayat pertama artinya aja. Surat 63 dari ayat pertama, bacain pelan-pelan artinya. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Oke, jadi kata surat Al-Munafikun, Allah berfirman,
Yang pertama, orang munafik itu memang suka berdusta. Maka yang dikatakan Aca tadi benar. Kalau dia ngomong dia dusta. Oke? Itu orang munafik. Ayat 2-nya. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka perbuat. Nah, yang kedua, orang munafik itu suka sumpah palsu. Sikit-sikit sumpah demi Allah, sikit-sikit sumpah demi Allah, sikit-sikit sumpah demi Allah. Parah lagi ada demi Allah, demi Rasulullah itu tidak boleh ya. Jadi Rasul itu melarang umatnya untuk bersumpah dengan dirinya. Jadi kalau teman-teman lihat kadang ada demi Allah, demi Rasulullah, yang demi Rasulullah itu tak boleh, dosa. Demi Allah masih tak apa-apa, demi Rasulullah itu tak boleh, dosa. Nah, orang munafik nih sikit-sikit suka bersumpah. Mana pulpen pilot aku tuh? Nggak ada demi Allah sumpah, nggak ada sama aku. Belum nggak apa-apa dah bersumpah. Orang cuma nanya, nggak nuduh, udah bersumpah dah. Tadi aku letak duit 4.000 aku lah di sini. Di mana ya? Ngomong sendiri nih yang nggak ada duit nih. Temannya sudah bilang, demi Allah bukan aku yang ngambil. Nggak ada yang nuduh dia. Demi Allah sumpah bukan aku yang ngambil. Sikit-sikit dah bersumpah, sikit-sikit demi Allah. Sumpah cuma kau kok satu-satunya. Iya ke? Busuk hatinya. Oke? Yang ketiga. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti. Yang ketiga, orang munafik itu hatinya tuh terkunci. Ini hati-hati nih. Jadi banyak-banyaklah beristighfar sama Allah supaya hati itu tidak sempit. Kalau hati sempit tuh susah. Ciri-ciri orang hati sempit tuh, kalau bahasa kita tuh senggol bacok, teman-teman. Ngerti enggak? Tak bisa kesenggol langsung nak ngebacok ya. Nah, itu salah satu ciri itu hatinya terkunci. Munafik. Selanjutnya. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya. Mereka seakan-akan kayu yang bersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Nah, jadi yang selanjutnya itu adalah apa? Orang munafik itu, dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkan, macam iya. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, tapi mereka tuh akan-akan kayu yang bersandar. Maksudnya apa? Jadi orang munafik itu memang selalu seperti terlihat mengagumkan, kayak buah kedondong. Tahu buah kedondong? Apa buah kedondong tuh? Luarnya mulus, dalamnya berduri. Itu munafik tuh. Kalau durian luarnya berduri, dalamnya nyaman. Kecuali untuk Aca, tak suka di durian. Sekte apa ya tak suka duriannya? Jadi orang munafik tuh kayak buah kedondong. Luarnya keren, dalamnya berduri. Bisa kayak yang di depan kayak gini, oh kayaknya keren, nasihatin, tapi aslinya berduri. Itu contoh apa? Kita ini tidak lepas dari kemunafikan. Jadi banyak-banyak istighfar. Jangan ngerasa kita ini, aku bukan orang munafik, aku orang suci. Gitulah dah munafik dah tuh. Itu pekan depan nanti kita bahas ciri-ciri yang lebih banyak lagi. Ada 20 lebih sebenarnya. Cuma nanti pekan depan kita bahas belasannya. Terus apa katanya? Seperti kayu yang tersandar. Maksudnya kayu tersandar itu apa? Kayu yang tersandar itu maksudnya apa? Kayu tuh kalau ditancapkan jadi tiang. Kalau ditenggelamkan jadi fondasi. Kalau dilintangkan di atas jadi atap. Tapi kalau disandarkan enggak guna. Jadi orang munafik tuh macam kedondong, depannya mulus, dalamnya busuk atau berduri, dan itu sama sekali tidak berguna buat kita. Bang, ayolah bang, aku ikut kau bang. Mau ngisi di mana bang?
Ayo bang, aku temankan bang, siapkan ini itu segala macam. Sampai hari H, mana ada. Tuh, enggak guna. Yang terakhir, dia ngerasa semua teriakan itu tertuju sama dia. Maksudnya apa? Dia itu negative thinking, atau bahasa agamanya suka suudzon, suka buruk sangka. Apa yang dia omongkan orang, dinyangka ngomongkan dia. Aca, kemarin kau pergi berdua sama Tamia tuh kemana? Pasti ngomongkan aku tuh, kata Gustin. Pasti jelek-jelekkan aku tuh. Suka suuzon. Hati-hati ya. Jelas di ayat ini dikatakan kedondong, apa? Luarnya baik, dalamnya berduri. Kayu yang tersandar, apa? Nggak ada gunanya. Dan suka negative thinking. Suka suuzon, buruk sangka terus. Bang Dimas kok nggak datang kemah ya? Mana ya? Pasti dia pergi pacaran nih malam Ahad nih. Bayangkan, lihat nih, orang malam Ahad hujan-hujannya nggak pergi pacaran, dia hujan-hujan pergi kajian. Wah, luar biasa. Namanya istighfar kok, nanti langsung, oh aku kedondong, kata dia kan. Aku kedondong. Lanjut ayat selanjutnya. Ayat 5. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman, agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu, mereka membuang muka dan engkau lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri. Nah, apa itu ayat kelima? Mereka itu senang sekali membuang muka, berpaling, suka mengejek datangnya kebenaran. Sombong. Oke? Orang munafik itu sombong, suka jelek-jelekkan kebenaran. Sombong itu apa? Menolak kebenaran. Oke? Jadi yang sombong-sombong itu ciri juga orang munafik. Nelpon gitu kan. Masihnya 3. Halo? Tunjukkannya memang ada logo buah busuknya tuh kan. Kalau mau nunjuk, tolong enggak tuh ambilkan yang itu tuh. Taruh di sini, dinampakkan boba 3-nya gitu. Ya kan? Padahal kreditnya pinjol pakai KTP orang lagi gitu kan. Sombong. Jangan lanjut. Sama saja bagi mereka, engkau Muhammad memohonkan ampunan untuk mereka, atau tidak engkau memohonkan ampunan bagi mereka. Allah tidak mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang. Jadi dikasih tahu atau tidak dikasih tahu, tetap ya dia buat maksiat. Ya, cirinya lagi tuh munafik tuh suka buat maksiat. Cek tuh, setiap disebutkan nih, cek ke diri kita, iya aku nak tuh ya. Maksiat tuh apa sih? Kalau rame itu nggak kelihatan, kalau pas sendirian. Nah tuh cek tuh. Kalau di masjid tuh nggak kelihatan, kalau pas di luar masjid. Ah tuh cek tuh ke diri sendiri. Suka maksiat nggak gitu? Ngomongkan orang, habis itu ngajak orang buat nggak baik, mabuk lah, ngeganja, ngegelek lah, bagi-bagi video yang nggak pantas lah, banyak hal. Ya, jadi hati-hati. Cirinya lagi orang munafik itu suka buat maksiat. Dikasih tahu nggak dikasih tahu tuh bebal. Jadi dikasih tahu nggak dikasih tahu tuh tetap 5 huruf gitu. Ya, udah dikasih tahu berkali-kali. Baju tuh dicuci. Tetap gak dilempar-lempar sembarangan. Itu namanya 5 huruf. Ya, ciri orang munafik. Siapa tuh? Saya. Jangan tunjuk orang lain. Saya. Termasuk emas. Lempar-lempar baju ke ember, lupa nyucinya, tiba-tiba hilang di bawah Aca. Paham? Lanjut.
Jadi orang munafik itu tidak suka sedekah, tapi dia berharap orang lain tuh ngemis sama dia. Boleh enggak? Jadi dia tuh misalkan ada orang susah, dia tidak mau ngasih. Dia tunggu sampai orang susah datang ke rumah dia, bang, tolonglah bang, mintalah bang, kesianlah bang. Suka dia tuh kalau ada orang datang ngemis sama dia suka. Paham enggak nih? Nangkep enggak? Jadi dia tidak suka langsung ngasih gitu, tidak suka. Sampai orang tuh mohon-mohon, bang boleh enggak bang saya pinjam duit bang untuk bayar SPP anak saya ini. Hah? Lu siapa? Untuk SPP anak lu? Cekap gini, set noleh gini. Sampai dia tuh sujud-sujud dan megang-megang betisnya tuh, baru kasih duit. Itu orang munafik. Yang terakhir, Mereka berkata, sungguh jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulullah dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak. terus wahai orang orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. tuh jadi. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Terus Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah orang di antara kamu. bentar ya, ini keluar dari tema, tapi ini pengen Mas ingatkan. Setiap Allah ngasih tahu tentang rezeki, kata Allah apa? Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Selalu gitu kalimatnya. Yang telah kami berikan kepadamu. Jadi rezeki yang kalian dapat tuh, makanan yang kalian makan, duit jajan yang kalian dapat itu bukan dari kerja kalian, bukan dari usaha kalian, bukan dari kehebatan kalian, tapi dari Allah ngasih kau. Kalimatnya gitu tuh. Yang telah kami berikan kepadamu. Jadi yang ngasih itu Allah. Paham enggak? Setiap dapat rezeki itu, kita harus connecting dulu bahwasanya ini darinya, yang ngasihnya Allah. Wasilahnya orang tua, wasilahnya bapak, wasilahnya teman, wasilahnya tim kerja, wasilahnya abang dan selanjutnya. Tapi tahu dulu yang telah kami berikan kepadamu. Jadi Allah yang ngasih. Banyak dari kita tuh nyangke uang yang kita dapat itu dari bisnisnya kita, kehebatannya kita, jago marketingnya kita, jago salesnya kita, jago sellingnya kita, jago buat prakaryanya kita, jago kepintaran otak kita, ranking 1, 2, 3 dan selanjutnya. Enggak, tapi itu dari Allah. Ya, ini keluar jalur sedikit, tapi Mas pengen tekankan supaya kalian nanti waktu udah dewasa, otaknya itu enggak uang gitu. Enggak kayak tuan krep gitu. Sikit-sikit uang gitu. Kalau kalian otaknya uang, hatinya sempit. Pasti deh itu. Lanjut. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang baik. Nah, jadi mereka itu merasa diri mereka paling baik sampai ujung-ujungnya, akhirnya saat dimatikan baru mereka sadar bahwasanya ya Allah balikkan lagi aku ke dunia, nanti aku buat baik. Itu penyesalan orang-orang munafik. Jadi materi yang hari ini bukan untuk orang lain, bukan untuk nunjuk depan, belakang, kanan, kiri, tapi untuk nunjuk diri sendiri. Munafik enggak aku nih ya? Jadi jangan cari orang itu tuh munafik, tapi tanya, munafik enggak aku nih? Paham? Ya. Jadi kalau dia ngomong tuh suka dusta, kalau dia janji tuh dia suka ingkar janji, kalau dia dikasih amanah, dia suka khianat. Suka enggak amanah gitu, enggak punya integritas, komitmennya itu tidak ada. Paham ya? Itu ciri ada kemunafikan di diri kita. Tapi semoga Allah jauhkan kita dari menjadi orang-orang munafik. Paham ya? Nah, itu pembukaannya dulu. Nanti pekan depan kita bahas detail, dan ini insyaallah bukan pekan depan.
pertemuan selanjutnya sama Mas. Kalau pekan depan nggak tahu nanti apakah diisi oleh Ustadz Ibnu, Bang Bejo, atau Kak Siti. Kita nggak tahu siapa yang nanti berkenan untuk isi di pekan depan, atau Ustadz Rahim. Kita lihat saja. Yang jelas ini ditanamkan dulu, diingat dulu. Yang pertama, jangan sampai kita malas saat sholat. Jangan sampai kita lupa menyebut nama Allah dalam semua aktivitas kita. Mau makan bismillah dah selesai hamdalah, mau masuk masjid baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, keluar masjid Allahumma keluar masjid Allahumma ini as'aluka min fadlik, kayak gitu ya. Masuk WC Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, tuh mengingat Allah, sebut nama Allah dalam semua aktivitas. Masuk WC kaki kiri bukan kaki kanan, ya. Keluar WC kaki kanan. Dan yang tidak boleh masuk WC dua kaki, bahaya, takut kepleset. Ya, masuk WC dua kaki gimana? Ya, nanti kepleset bahaya. Ya, terus jaga-jaga jangan sampai ria. Ria itu rajin depan orang, malas di kalau lagi sendirian, kerja cuma untuk dipuji, kalau dicela dia tidak suka. Munafik itu casingnya Islam, hatinya kafir. Dia suka berdusta, suka sumpah palsu, hatinya dikunci Allah, kayak buah kedondong, depannya mulus, dalamnya berduri, tidak memiliki manfaat atau tidak guna macam kayu yang bersandar. Dan dia suka negative thinking, suka suuzon sama orang-orang di sekitarnya dan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia suka sombong, tidak suka dengan kebenaran, mengejek kebenaran, dan dikasih tahu atau tidak dikasih tahu dia selalu buat maksiat, dan senang kalau ada orang lain ngemis sama dia, dan dia ngerasa diri dia paling benar. Saat kita udah ngerasa kita paling betul, disitulah ada bibit-bibit kemunafikan di diri kita. Langsung dibunuh, langsung dimatikan. Jangan sampai bibit itu tumbuh menjadi pohon yang besar sehingga kita menjadi orang-orang munafik. Dah, itu dulu untuk materi hari ini. Thank you udah datang pada malam hari ini. Thanks for today. I'm sorry for any shortcoming. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup sama-sama dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.